Untuk telur omega ini istilahnya masih awam, apalagi orang yang kelas menengah bawah. Itu alah teluran paling sama aja, digoreng, direbus juga pasti hasilnya namanya telur. Tapi kalau untuk kalangan orang yang menengah ke atas, itu saya yakin sudah banyak yang tahu apa itu telur omega, terus nutrisi dan khasiatnya itu apa saja, saya yakin. Nama saya Bapak Ida Bagus yang beralamat di Dusun Cawisan, Banaran, Kelurahan Argomulyo, Kecamatan Cangkrian, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk usaha kami di sini adalah peternakan ayam, tapi yang kita menghasilkan telur omega. Jadi pada awalnya saya di sini pelihara ayam Jawa Super. Pada waktu itu masih COVID yang pertama. Ayamnya sih bagus, bobotnya bagus. Cuma pada waktu itu kan zaman COVID itu kan rumah makan nggak ada yang buka. Jadi kita terkendala di penjualan, pemasaran. Bahkan bisa dibilang saya gulung tikar waktu itu, Mas. Sampai kita beli pakan itu sampai sapi saya habis kejual itu, Mas, untuk mempertahankan biar ayam itu tetap makan itu. Terus beberapa waktu sempat kosong kandang kita ini. Nah kebetulan dari Pak Lurah menginformasikan ke saya, Pak Bagus itu kandangnya itu kan kosong. Bagaimana kalau ini ada bantuan dari dinas untuk ayam petelur, tapi yang telur omega kan gitu. Nah, oke siap, semangat saya itu, Mas. Terbentuklah kelompok kita dan kita beri nama kelompok Trimanunggal Bakti. Di situ kita diedukasi karena ayam kekri bebas sangkar. Ini beda dengan yang ayam-ayam yang lain yang biasanya orang kalau peternak ayam gede itu kan biasanya kan yang baterai satu-satu, tapi ini bebas sangkar. Dan kita namakan ayam bahagia karena sistem pemeliharaannya yang berbeda. Salah satunya tantangan terbesar ya kita setidaknya kita harus mengerti ilmunya lah. Kadang-kadang kan orang itu kan cuma usaha ayam enak. Mereka hanya melihat saat sudah jadi atau suksesnya saja, tidak mengetahui proses sampai kita bisa berhasil gitu, Mas. Prosesnya itu kan panjang gitu, Mas. Jadi itu akhirnya kita bisa ya punya kas, bisa punya tabungan, kita bisa kembangkan. Bahkan kita pernah dapat bantuan dari Global Food Partner, pernah. Terus yang terakhir ini kita kebetulan dapat bantuan dari Marugame Udon. Itu kan bukan istilahnya rumah makan sembarangan itu, Mas. Udah rumah makan Jepang yang salah satunya outletnya ada di Indonesia dan ada di Jogja. Yang paling terkenal itu. Untuk telur omega ini istilahnya masih awam, apalagi orang yang kelas menengah bawah. Itu alah teluran paling sama aja, digoreng, direbus juga pasti hasilnya namanya telur. Tapi kalau untuk kalangan orang yang menengah ke atas, itu saya yakin sudah banyak yang tahu apa itu telur omega, terus nutrisi dan khasiatnya itu apa saja, saya yakin. Jadi kalau sepemahaman saya namanya telur omega itu dibanding dengan telur konvensional itu sangat beda. Karena apa? Tempat kita ini selalu uji lab, Mas. Kayak kemarin itu yang untuk ekoil betul-betul nol, terus kolesterol jauh di bawah dengan telur konvensional. Wah, kalau anaknya itu masih kecil, dikasih telur ini, saya jamin nanti cerdas. Terus kedua, itu bukan hanya untuk anak kecil saja, itu untuk orang yang mungkin habis operasi, orang-orang tua. Bahkan ini pengalaman yang pernah saya ini ya, anak kecil yang biasanya tidak suka telur, bahkan ada yang alergi telur, kadang ada makan telur kan suka bintitan, timbilan gitu kan. Dikasih telur ini saya yakin tidak akan timbul itu penyakit seperti itu. Jadi kalau untuk telur omega itu biasanya kuningnya nanti warnanya oranye, terus kekentalannya juga kental, di sendok pun nggak akan pecah. Terus putihnya juga itu nanti ada beberapa lapis, ada yang kental, terus ada yang cair encer seperti telur biasa itu. Jika pecah itu dibuka. Telur yang konvensional yang dijual bebas biasanya kadang langsung ambiar pecah gitu. Tapi kalau telur kita ini enggak. Terus kedua, untuk cangkangnya ini lebih tebal. Misalkan disimpan di dalam kulkas akan jauh lebih tahan lama. Untuk masalah harga, kalau kita selalu standar, Mas. Jadi nggak naik turun. Dari dulu kita jual per kilonya 32 dari awal itu. Bahkan sampai telur konvensional itu harga di atas 32.000, 33 kan pernah. Mungkin mau puasa zaman tahun-tahun kemarin itu. Telur kita tetap segitu. Kita nggak ada perubahan ini. Terus kalau untuk butiran itu di harga 2.200. Itu beratnya kisaran 60 sampai 65 gram.
Nah, untuk pemasaran awalnya, begitu kita udah mulai produksi telur, kita kan agak kebingungan mau jual gimana. Apalagi di sini kan daerahnya kan kampung ya Mas. Jadi pada awalnya kita memang membuat suatu komitmen gini, untuk anggota kelompok wajib beli telur. Salah satunya itu. Kedua, setiap anggota kelompok wajib memasarkan. Artinya sekarang kan sudah banyak media lewat grup-grup sekolah, tetangga, kita viralkan di situ. Memang prosesnya butuh waktu. Jenis ayamnya kebetulan kita ini ada 2 macam. Jenisnya Isabron, satu lagi jenisnya Lohman. Pemeliharaan ayam petelur catch free, artinya bebas sangkar. Jadi sistem pemeliharaannya yang berbeda. Kalau untuk ayam konvensional biasanya kan yang baterai itu kan, kalau kita enggak, kita umbar. Pengalaman yang sudah kita laksanakan banyak sekali keuntungan dan kemudahan-kemudahan dibanding dengan ayam yang baterai. Salah satunya nih Mas, untuk tempat kita ini pelihara dari pertama ayam datang sampai kita akhir nggak pernah kita cikan atau kita timbal kotorannya. Karena apa? Alasnya itu kita kasih liter itu apa? Untuk alasnya itu dari sekam itu. Kemenangannya biasanya kan ayam itu kan nalurinya kan dia kan ceker-ceker seperti itu lah. Itu nanti kotorannya campur dengan itu dia pakai untuk mandi-mandi, membersihkan kutu-kutunya itu. Nah, itu akan kering lagi. Untuk memberikan pakannya kita lebih praktis. Kalau misalkan batu kan satu jalan kita kan udah ada tempatnya. Jadi untuk satu kandang itu kita kasih 10 tempat. Itu kan memang ada standarnya semua Mas. Jadi untuk satu wadah pakan itu untuk berapa ekor, 15 ekor, seperti itu. Untuk menjaga kesehatan ayam, terutama di kandang kita, itu kita selalu rutin, mungkin ya seminggu sekali lah, kita selalu berikan semprotan disinfektan untuk menjaga kesehatan ayam dari penyakit-penyakit. Bukan hanya di kandangnya saja, tapi lingkungan juga, luar juga saya semprot. Bahkan kita pun kalau masuk ke kandang, kita semua ada SOP-nya, semua ada aturannya. Siapapun yang masuk ke kandang harus saya semprot. Kalau nggak mau semprot ya silakan jangan masuk ke kandang gitu. Karena apa? Resikonya besar Mas. Jadi misalkan kayak ada yang datang ke kandang, mereka salah satu mungkin dari kandang orang lain atau kandang apa membawa virus ke kandang kita, itu sangat cepat sekali nanti penyebarannya. Makanya memang betul-betul kita untuk keamanan kita betul-betul laksanakan, dan kita selalu tegaskan ke kelompok kita, pokoknya untuk kebersihan, keamanan ayam dan kandang kita harus tetap biosecurity, kita harus tetap jalankan. Masalah penyakit sampai saat ini ya alhamdulillah, karena kita selalu pegang biosecurity terutama di kandang itu. Memang pernah kita mengalami suatu penyakit, salah satunya waktu itu yang pernah kita alami senot itu yang matanya bengkak gitu. Cuma pada waktu itu ya kita konfirmasi, saya dikasih obat ini begitu. Cuma kita punya pengalaman tersendiri, kita semprot aja disinfektan semuanya badannya, terus kita jemur Mas, dan alhamdulillah banyak yang sembuh waktu itu. Kalau ada ayam yang sakit atau yang istilahnya kok beda dengan hari-hari biasanya, kita sendirikan Mas, kita ambil, kita masukkan ke kandang karantina. Lah kita rawat, begitu sudah kelihatan sehat, kita kembalikan ke kandang lagi begitu. Ya, saya hanya berpesan kepada apalagi generasi muda terutama nggih. Kita mau maju, kita mau tergantung dari diri kita sendiri. Tidak ada, saya ini sudah berkali-kali gagal. Saya dulu main kayu gagal, peternak ayam joper gagal, ayam pejantan gagal, tapi saya tidak patah semangat. Dan mudah-mudahan nomor satu kuncinya semangat dulu, timbulkan kecintaan, kebahagiaan. Kalau kita ini udah bekerja dengan senang dan bahagia, saya yakin nanti hasilnya juga akan sesuai dengan yang diharapkan. Jangan bosen-bosen, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jangan sekali gagal terus kita takut nggak ada ceritanya. Di diri saya nggak ada kayak gitu. Jadi monggo silakan buat rekan-rekan, saudara-saudara seluruh Indonesia, monggo silakan kalau mau atau pengen berkeinginan, pengen belajar, ya mari kita belajar sama-sama. Saya juga masih pemula, masih banyak kekurangannya. Harapan saya menjadikan edukasi buat rekan-rekan saudara-saudara saya yang ada di seluruh Indonesia untuk membangun usaha. Nomor handphone saya 0823 2499 3661, Bapak Ida Bagus. Terima kasih untuk rekan-rekan semua, saudara-saudara tanah air. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Cap Capung.